Tren hantu tidak bisa kita ungkiri, turut berkembang mengikuti tiap-tiap generasi. Namun, sosok hantu tetap selalu ada dan berdampingan bersama kita. Nah, seperti apa sih hantu-hantu di generasi milenial? Mari kita mulai perjalanan kita ke dalam cerita mitos, misteri, investigasi, teror, dan supranatural. Sebuah gayung yang biasa kita pergunakan untuk mengambil air dulu pernah menjadi alat dan selalu dibawa oleh sosok hantu bernama Nenek Gayung. Konon, Nenek Gayung merupakan manusia yang menguasai ilmu hitam dan dia membutuhkan sejumlah tumbal untuk dapat menyempurnakan ilmunya. Nenek misterius ini kemudian diceritakan muncul di suatu sore di salah satu kota besar di Indonesia. Mitosnya, siapapun yang berbicara sama nenek misterius ini, dalam kurun waktu beberapa hari, dia akan mati sebagai tumbal ilmu hitam. Yang jelas dia selalu terlihat membawa sebuah gayung dan tikar. Menurut ceritanya, gayung dan tikar itu akan digunakan oleh nenek tersebut dalam melakukan ritual pengambilan nyawa korbannya. Kabarnya, siapapun yang pernah berbicara dengannya, maka dalam kurun beberapa hari dia akan didatangi oleh sosok nenek menyeramkan tersebut. Nenek itu akan hadir ketika kamu sedang tertidur pulas di malam hari. Lalu dia akan memandikanmu yang beralaskan tikar dengan gayung yang dibawanya, layaknya seseorang yang sudah mati. Sebagian masyarakat yakin dengan mistos yang mengatakan bahwa siapapun yang dimandikan oleh nenek gayung, maka dia tak akan pernah bangun lagi dari tidur. Nah, selain nenek gayung, buat kalian yang sering datang ke rumah sakit atau bekerja di rumah sakit, mungkin kalian pernah mendengar sosok hantu misterius yang bernama Suster Ngesot. Suster yang satu ini bukan sembarang suster. Dia tuh bukan suster yang kayak pada umumnya bertugas untuk membantu dokter atau merawat kalian kalau lagi sakit lah. Suster yang satu ini adalah suster yang berjalan tapi sambil menyeret badannya, atau yang lebih sering kita sebut dengan mengesot. Menurut rumornya, pertama kali cerita suster ngesot berkembang adalah setelah kejadian di salah satu rumah sakit ternama di area Jakarta. Sebab di tempat itu ada seorang suster yang meninggal secara gak wajar. Di suatu malam, ada seorang suster yang melaksanakan tugasnya menjaga seorang pasien. Keadaan malam itu sangat sepi dan hening, gak ada siapa-siapa, dan hanya ada dokter jaga yang sedang bertugas. Pas suster itu sedang ingin ke ruang laboratorium, ia dihalangi oleh dokter jaga itu dan memanfaatkan keuntungan. Dokter jaga itu mulai memperkosa dan membunuh dengan sadis dan brutal. Kakinya dipotong, dikubur di ruangan laboratorium itu. Mitos lain mengenai suster ngesot dari daerah Jawa Barat, yaitu di suatu tempat panti jompo, ada seorang suster cantik berketurunan Belanda bernama Norah. Dan entah bagaimana caranya, Norah ternyata mempunyai ilmu gaib. Karena kemampuannya itulah dia memanfaatkan untuk membunuh semua penghuni yang ada di panti dengan alasan balas dendam pribadi atas masa lalu.
Kemudian kejahatannya diketahui oleh masyarakat dan sebagai hukumannya kaki Norah dipukuli warga hingga remuk dan hancur. Ternyata sosok hantu Suster Ngesot begitu terkenal di masyarakat hingga dijadikan beberapa film di bioskop pada tahun 2007. Suster Ngesot the Movie, Kutukan Suster Ngesot pada tahun 2009. Membahas tahun 2000-an, sebagian dari kalian mungkin pernah tahu kalau ada sebuah makhluk yang pernah menteror para perempuan. Kolor ijo. Kolor ijo merupakan makhluk kejadian yang konon merupakan wujud dari seorang yang menjalankan ritual tertentu dan melakukan tindakan kriminal dengan bentuk ilmu goib. Kolor ijo dikenal sering melakukan teror dan melakukan pelecehan seksual kepada perempuan. Kolor ijo juga sering kali membawa kabur harta benda pemilik rumah. Dan menurut beberapa kisah, sebelum beraksi kolor ijo akan melakukan ritual mengelilingi rumah korban agar penghuni rumah terlewati. Saat menjalani aksinya, kolor ijo selalu mengenakan celana kolor yang berwarna hijau. Entah dasar apa, tapi ya hijau lah. Lalu mencuri barang berharga milik korban dan mulai memperkosa para perempuan, baik yang gadis, perempuan yang sudah menikah, ataupun para janda. Dan mulai saat itu banyak warga menggunakan bambu kuning yang konon sebagai penangkal kolor ijo agar tidak mengganggu rumah mereka. Buat kalian yang tahun 90-an masih menggunakan seragam sekolah, pasti pernah mendengar dan mencoba memanggil sosok goib yang bernama Mr. Gepeng. Hantu ini identik dengan telepon tengah malam yang membuat ngeri dan merinding seketika. Eksistensi teror hantu Mr. Gepeng tersebut juga mengintai anak sekolah. Mereka menganggap keberadaan hantu ini juga ada di toilet sekolah yang memang terdengar angker. Dengan penampilan lelaki setengah baya, senyum lebar, mata yang melotot tajam dengan lingkar mata hitam di sekitar matanya, semakin menjadikan mimpi buruk kala itu saat bertemu dengan hantu tersebut. Mitos tentang Mr. Gepeng mempunyai cerita kematian yang berbeda setiap daerah. Ada yang bilang kalau Mr. Gepeng itu adalah seorang laki-laki yang meninggal terjepit di pintu lift. Dan ada juga yang bilang kalau Mr. Gepeng ini terjatuh di toilet dengan muka yang jatuh ke lubang toilet hingga hancur. Dan pada saat itu, ya nggak susah untuk memanggil Mr. Gepeng. Kalian tinggal masukin nomor 7777777 dan lakukan panggilan tersebut. Jika teleponnya tersambung, maka si penelpon akan menerima uang 1 koper yang bisa diambil dekat toilet yang dijanjikan Mr. Gepeng dan mengambil nyawa kalian. Kini semua cerita tersebut terus menjadi misteri tentang mereka tuh beneran ada atau hanya mitos belaka sih yang diciptakan oleh orang tua untuk menakuti anak-anaknya. Dan ya, terima kasih juga telah menyertai saya dalam perjalanan ini. Mari kita terus menjaga rasa ingin tahu dan menghormati keberagaman warisan budaya kita. Dan sampai kita bertemu lagi dalam petualangan baru di dunia mitos lain.